Shalom anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Baik anak-anakku sekalian, siapkan diri kalian, kita awali pembelajaran kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami bersyukur bisa belajar. Bapa Surgawi, beri kami hikmat supaya kami mengerti, memahami akan pembelajaran hari ini dan boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nama Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan masuk pada bab yang ke-9, yaitu gereja peduli kepada sesama yang sakit. Yang menjadi bahan Alkitab bagi kita adalah Mazmur 23, Matius 15 ayat 29 sampai 31 dan Yohanes pasal yang ke-10. Yang menjadi kompetensi dasar bagi kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mensyukuri teladan Tuhan Yesus dalam hal berkarya bagi manusia dunia secara keseluruhan. Yang kedua, meneladani Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Yang ketiga, menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Jadi yang pertama adalah mensyukuri, yang kedua adalah meneladani, yang ketiga adalah menerapkan teladan Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi indikator atau tujuan pembelajaran bagi kita adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Yang kedua, menunjukkan keteladanan Tuhan Yesus yang peduli kepada orang yang sakit. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan orang sakit. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita langsung saja anak-anakku sekalian, yaitu yang pertama, kita harus mengerti, memahami, mengidentifikasi berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sebelum pandemi, pelayanan yang bisa dilakukan dari gereja kepada orang sakit adalah mendoakan orang sakit di rumah sakit, ya, mungkin kunjungan ke rumah sakit ya. Namun kali ini mungkin terhambat karena pandemi. Tetapi ada hal yang bisa dilakukan, yaitu bisa mendoakan orang yang sakit di rumah sakit dari rumah dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya memberikan kontribusi dalam hal biaya bagi orang sakit yang ada di rumah sakit atau yang disebut dengan pasien. Nah, anak-anakku sekalian, inilah yang Bapak berikan contoh bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat. Yang kedua, menunjukkan keteladanan Tuhan Yesus yang peduli kepada orang sakit. Nah, yang kedua ini adalah sikap kita bagaimana menunjukkan keteladanan Tuhan Yesus kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus peduli terhadap orang sakit. Bayangkan, dia peduli terhadap orang lumpuh, dia peduli terhadap orang kusta, dia peduli terhadap perempuan yang pendarahan, membangkitkan orang mati, ya, dan sebagainya. Menyembuhkan mertua Simon Petrus, menyembuhkan anak seorang perwira dari Kapernaum, dan banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa dia peduli terhadap orang sakit. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus peduli dengan orang sakit. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan orang sakit. Apakah orang sakit itu karena kerasukan setan? Apakah orang itu sakit karena
karena pengaruh lingkungan, orang itu sakit karena dosanya, atau orang itu sakit karena seizin Tuhan, ya perlu diidentifikasi dulu. Nah, supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang sakit tersebut. Misalnya, dia sakit karena pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Berarti dia membutuhkan obat-obatan dari dokter selain kita doakan. Nah, kalau orang itu misalnya sakit kusta, apa yang terjadi dengan orang kusta? Mungkin merasa terisolasi, merasa terasingkan, merasa bahwa orang lain menjauhinya karena jijik dengan penyakitnya dan sebagainya. Nah, juga orang yang berkebutuhan khusus, Tuhan sangat peduli. Tuhan Yesus sangat peduli dengan mereka. Kita tahu bahwa orang yang sakit itu tidak hanya fisiknya saja, tetapi ada lagi 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah selain fisik ya, yang kedua adalah mentalnya, emosinya, kepribadian. Yang berikut masalah sosialnya, mungkin merasa terasingkan, dijauhi orang, ya. Kemudian spiritualnya bagaimana? Nah, ini jadi fisik, mental, sosialnya, dan juga spiritualnya. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan? Bagaimana, apakah dengan dia sakit dia mempersalahkan Tuhan? Apakah dia sakit dia mempersalahkan sesama? Atau apakah dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menolongnya? Karena dia diberi kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan, melihat mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan bagi orang sakit. Kalau kita peduli dengan orang sakit, kita bisa tunjukkan kepedulian kita kepada orang sakit dengan meneladani Tuhan Yesus, yaitu apa? Mendoakan orang sakit. Ini yang pertama. Tentang hal spiritualnya juga kita kuatkan dengan firman Tuhan. Tentang sosialnya, kita beri motivasi yang benar sehingga dia tidak merasa terasingkan. Ya, tentang fisiknya kita berdoa supaya disembuhkan. Mungkin kebutuhan biaya yang dia pikirkan, yaitu masalah mental tadi. Mungkin masalah mental lagi, mungkin dia berpikir bahwa dia akan menghadapi maut. Kita beri kekuatan. Ini kepedulian kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang itu secara utuh. Dia tidak setengah-setengah menyembuhkan hanya fisiknya saja, tetapi secara utuh dia menyembuhkan. Misalnya orang kusta disembuhkan. Ketika orang kusta disembuhkan, Tuhan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada para imam supaya hubungan mereka menjadi dipulihkan dengan orang lain, atau sosial mereka dipulihkan. Mereka yang merasa disembuhkan, mereka tergerak hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini berarti tentang spiritualnya, imannya. Nah, kemudian bagaimana dengan fisiknya? Fisiknya disembuhkan secara total dengan mujizat. Bagaimana dengan mentalnya? Mentalnya dikuatkan oleh Tuhan bahwa Allah lah yang mengampuni. Allah lah yang mengampuni kesalahannya kalau dia sakit karena dosa. Tetapi kalau sakit karena keterikatan kuasa setan, Tuhan yang mengusir, Tuhan yang menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis. Pertanyaannya bagi kalian untuk dijawab di rumah. Ya, satu soal saja yang Bapak berikan. Bagaimana cara Anda menunjukkan kasih Anda, keteladanan Anda terhadap temanmu yang sakit? Berikan alasan dengan kata-kata Anda sendiri. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.